وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Gimana bisa Bung? Kabel sininya udah ada belum? VGA, kabel VGA. Sambil nunggu nggak apa-apa. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah atau alhamdulillah? Ya. Jangan gara-gara terlalu semangat mengubah ha menjadi ha. Sehingga yang asalnya segala puji bagi Allah menjadi segala kehancuran bagi Allah. Wal a'yadu billah tsumma na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis mubarakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam selama 3 hari ke depan kita akan bersama-sama belajar. Saya lebih senang menyebutnya bersama-sama belajar karena saya pun masih butuh banyak belajar, yakni mempelajari salah satu bagian penting dalam ilmu tajwid. Kenapa saya katakan ini merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu tajwid? Apa nih? Bentar. Bisa. Coba saya tekan, saya tahan takut dorong. Balik nggak? Balik nggak itu? Kebalik. Dah. Baik. Kenapa saya katakan bahwa permasalahan ini adalah bagian yang sangat penting atau bahkan bagian paling penting dalam ilmu tajwid? Karena ketika kita berbicara tajwidul Quran, ketika kita berbicara perbaikan bacaan Al-Quran, maka tentu harus kita sadari, dan kita sebetulnya telah menyadarinya, bahwa Al-Quran itu bukanlah satu kesatuan yang tidak terdiri dari beberapa unsur. Tapi Al-Quran ini satu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa unsur yang lebih kecil. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ada berapa basmalah dalam Al-Quran? Ada 114 juga. 113. Ada 114 juga basmalah dalam Al-Quran, di mana setiap surat ini tersusun dari beberapa ayat atau kalimat. Betul? Yang namanya kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Dan yang namanya kata tersusun dari beberapa huruf. Artinya, ketika kita ingin mentajwidkan Al-Quran, maka kita mesti memulai dari unsur yang paling kecil dari Al-Quran itu sendiri, yakni al-huruf. Jadi jangan langsung berbicara kata, jangan langsung berbicara kalimat, tapi kita berbicara huruf terlebih dahulu. Kenapa? Karena apabila kita ingin mentajwidkan Al-Quran, maka kita mesti memulai dari unsur yang paling kecil, yaitu al-huruf. Oleh karena itu, apa saya katakan tadi, bahwa apa yang akan kita bahas dalam beberapa hari ke depan ini merupakan bagian paling penting dalam ilmu tajwid, dalam tajwidul Quran. Dapat dikatakan ini merupakan pondasi dari ilmu tajwid itu sendiri. Siapa yang kuat, kokoh pondasinya, maka insya Allah akan bisa mendapatkan buah yang manis. Dan siapa yang kokoh, siapa yang lemah pondasinya, siapa yang tidak kokoh pondasinya, maka bagaimana mungkin ia akan berbuah. Dan ini adalah salah satu kelemahan kita. Salah satu kelemahan kita sebagian, bahkan mungkin sebagian besar kaum muslimin. Ketika berbicara hukum tajwid, itu kan berbicara hubungan huruf dalam sebuah kalimat. Nun bertemu huruf apa, mim bertemu huruf apa, lam bertemu huruf apa. Tidak berbicara nunnya sendiri, tidak berbicara mimnya sendiri, dan tidak berbicara lamnya sendiri. Oke lah, nun ketika bertemu ini berubah, mim ketika bertemu ini berubah, lam ketika bertemu ini berubah. Tapi suara asli dari si nun, si mim, dan si lamnya itu bagaimana? Ini jarang yang diketahui, bahkan oleh para pengajar Al-Quran sekalipun.
Coba, saya mau nanya. Siapa yang bisa menyebutkan makhraj dan sifatnya huruf lam? Siapa? Fadhal Ustaz. Makhrajnya di mana, sifatnya di mana? Bertemu dengan sebelah mana? Boleh. Boleh. Sifatnya? Jahal, tas. Bainiyah, tas. Sad. Yang ketiga istifat. Tas. Yang keempat infitah. Yang kelima isma. La. Islam itulah. Itlaq. Terus inhiraf. Hiraf. Tas. Barakallahu fiik. Dan saya sepertinya ragu semua yang hadir di sini paham itu istilah-istilah yang disebutkan. Yo, ada yang nggak paham? Coba angkat tangan. Yang nggak paham, apa sih tadi maksudnya? Masih ada yang belum paham ya? Inilah ternyata apa yang kita alami. Mas Bukal Karim ya Ustaz. Siapa nama antum? Langsung Ahadad. Ahadan. Ahad. Panggilannya Ustaz? Ahad. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita mesti memahami hal tersebut agar kita bisa memfasihkan setiap pelafalan huruf hijaiyah? Kapan setiap huruf hijaiyah disebut fasih? Kapan setiap huruf hijaiyah yang dilafalkan disebut fasih? Ketika makhrajnya tepat, atau lebih tepatnya ketika ia dikeluarkan tepat dari makhrajnya dan dibunyikan dengan sempurna sifat-sifatnya. Artinya, kapan huruf hijaiyah tidak fasih? Bisa jadi ketika makhrajnya tidak tepat atau salah satu sifatnya tidak sempurna. Itulah lahan namanya. Lahan adalah lawan dari fasih. Fasih adalah lawan dari lahan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i. Masya Allah. Awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Apa kata Ibnu Jazari? Idh, sungguh wajibun, wajib alaihimu, bagi mereka para pembaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Jazari nggak ngomongin pengajar Al-Quran, tapi ngomongin pembaca Al-Quran. Apalagi pengajar Al-Quran. Wajib apa? Wajib untuk memahami, wajib untuk mempelajari. Yang pertama kali mereka mesti pelajari sebelum mengajar, sebelum baca Al-Quran apa? Makharijal hurufi was sifati. Makhraj, huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan juga sifat-sifatnya. Kenapa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita bisa melafalkan setiap huruf tersebut dengan bahasa yang bukan fasih tapi paling fasih, kata Al-Imam Ibnu Jazari. Bi afsah, dengan bahasa yang afsah. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa ini merupakan bagian yang paling penting dalam ilmu tajwid. Seperti itu. Dan nanti insya Allah akan dipraktekkan dalam suratul Fatihah. Namun sepertinya untuk teori makhraj dan sifat di majlis ini tidak akan terlalu kita bahas panjang lebar. Nanti akan kita langsung masuk atau diperbanyaknya itu di bagaimana kemudian membedah sisi makhraj sifat dalam suratul Fatihah. Kenapa? Karena dalam mentoring nanti bersama para mentor juga akan disampaikan ulang apa itu makhraj, di mana letaknya setiap huruf, dan juga sifat-sifatnya. Baik. Jadi daurah kita kali ini tajwidul Quran atau tajwidul huruf wa tahsinu suratil Fatihah. Sebelum kita lanjutkan, ini ada disclaimer terlebih dahulu.
Ini juga hak beliau Syekh Aiman Suwaidi. Jadi saya harus menyebutkan nama beliau karena sebagian besar gambar yang kami gunakan dalam presentasi materi ini berasal dari DVD original At-Tajwidul Musawwar. DVD original, bukan dari PDF yang tersebar dan beliau sebetulnya sudah melarangnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian para ustadz, ustadzat menemukan PDF Tajwid Al-Musawwar, tajwid bergambar yang itu disusun oleh timnya Syekh Aiman Suwaidi, maka itu ilegal. Dan beliau sudah menyatakan ketidakridhoannya. Silahkan kalau tetap mau pakai, beliau tidak ridho. Ya, mau berkah nggak ilmu kita? Mau, udah beli DVD originalnya, beli kitab originalnya. Murah sekarang itu. Dulu waktu awal-awal bisa masuk ke Indonesia 800 ke atas. Sekarang sudah ada yang jual 500 ribuan. Bukunya tebal, nggak rugi, harganya mahal karena edisinya lux. Ya, kitabnya double, dua jilid berwarna, kertasnya bagus, ada DVD original. Yang kami gunakan semuanya alhamdulillah dari DVD original tersebut. Seperti itu, dan kami harus menyebut nama beliau karena atas usaha beliau lah bisa mempermudah kita dalam mempelajari makharijul huruf hijaiyah. Kemudian penyebaran gambar tersebut secara langsung tidak diizinkan, ya, sehingga kami menyarankan pada para pembaca untuk membeli kitab dan DVD original beliau. Jadi kalau misalnya ada yang, Ustaz boleh nggak copy DVD-nya? Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam DVD tersebut ada keterangan nggak boleh di copy dan disebarluaskan. Jadi ketika kami membeli DVD tersebut berarti harus amanah dong. Iya, berarti nggak bisa ya. Kecuali kalau udah masuk di materi, ya, itu udah masuknya kategori kutipan. Kemudian seluruh tulisan kami, adapun tulisan kami atau presentasi ini boleh di-copy, silahkan. Panitia udah punya filenya. Dikutip sebagian boleh, seluruhnya boleh. Yang penting pakai kaidah pengutipan ilmiah. Silahkan. Bedanya jiplak sama ngutip itu kan satu. Apa itu? Pencantuman sumber aja. Itu bedanya jiplak sama ngutip. Dengan mencantumkan sumber disebutnya mengutip, tapi tanpa mencantumkan sumber disebutnya jiplak. Itu aja bedanya, sederhana. Ya. Jadi termasuk file presentasi boleh disebarluaskan, baik dalam bentuk e-book, PDF, semuanya silakan, tidak masalah. Tapi ada syaratnya kalau ingin menyebarkan ke orang lain, jangan dikomersilkan. Antum dapatnya gratis, masa diperjualbelikan. Antum dapat gratis, maka silahkan sebarkan gratis. Dan yang lebih utama dalam rangka mengajarkan, bukan hanya menyebarkan begitu saja. Kasihan, mereka disebarkan begitu saja nggak paham. Apalagi kebanyakan kita udah download PDF, disimpan di HP sampai kita lupa udah download file tersebut. Sehingga ketika ada file, kayaknya saya belum download ini. Download, apakah Anda akan mendownload lagi file ini? Oh, udah pernah ya. Ada yang begitu. Dicari filenya mana ya? Kayaknya dulu saya pernah download file ini, tapi nggak ada. Saking lamanya file itu di-download dan nggak pernah dibuka. Makanya dalam rangka mengajarkan itu lebih utama. Baik, dipahami mudah-mudahan ya poin ini sangat penting karena ya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Fihri, bahwa sebagian orang ada yang mengadakan daurah yang sama, menggunakan file yang sama, diganti ininya nih. Diganti ininya nih. Diganti ininya. Yang mana? Nah, diganti ininya. Sama logo ini dihilangin. Jadi lucu gitu. Saya ketawa aja ngeliat ini. Semoga Allah memaafkannya, gitu aja udah. Namanya diganti nama beliau, logonya diganti logo yayasan atau lembaga beliau. Dan itu tidak 1-2 kali beberapa orang yang melaporkan karena sebagian peserta yang ikut ke beliau juga sempat ikut kepada kami gitu, seperti itu. La ba'sa bih. Semoga Allah memaafkan beliau saja. Baik, kita akan mulai daurah ini dengan makna tartil untuk menekankan pentingnya pembelajaran tajwid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin membaca dengan tartil sebagaimana firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Ini adalah ayat yang sangat familiar sekali bagi kalangan pengajar Al-Qur'an. Terjemahan dalam mushaf biasanya dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Atau di sebagian mushaf disebutkan dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Itu kayaknya agak kurang nukik terjemahannya begitu. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat perintah warattil yang artinya tartilkanlah Al-Qur'an itu tartila. Di sini maf'ul mutlaq yang memberikan faidah litaukid, penegasan. Apa artinya? Dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan benar-benar tartil atau setartil-tartilnya. Itu secara terjemahan yang lebih mengandung makna dari
pencantuman 2 kalinya lafaz tartil. Di sini warattil, di sini ada tartila. Jadi Allah nggak pakai lafaz begini, waqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, enggak, tapi warattilil Qur'an. Ya. Kenapa? Karena ingin menegaskan hal ini. Pertanyaannya, apa yang maksud dengan tartil? Ma makna tartil? Apa artinya tartil? Kata siapa saja? Masya Allah. Kayaknya beliau udah salah satu pakar di sini nih. Antum nggak cocok, Sad. Antum harusnya nemenin Anda di sini. Tartil itu berasal dari kata rattala yurattilu tartila. Orang yang mentartilkan disebut murattil. Apa yang ditartilkannya disebut murattal. Artinya apa sih? Secara bahasa itu rapih, teratur, jelas. Makanya kalau orang-orang Arab melihat ada orang yang giginya rapih, disebut apa? Qad rattalal asnan. Giginya tartil. Giginya tartil. Ada yang giginya tartil di sini? Kalau saya enggak tartil giginya. Numpuk-numpuk ya. Enggak tartil. Adapun dalam konteks baca Al-Qur'an, maka Raghib Asbahani dalam Al-Mufradat mengatakan bahwa tartil itu artinya irsalul kalimati minal fammi, mengeluarkan setiap kata dari mulut kita bisuhulah, dengan mudah, dengan ringan, wastiqamah, dan dengan tetap tegak lurus, tepat. Jadi di sini ada 2 poin penting, suhulah dan istiqamah. Ringan tapi tepat, tepat tapi ringan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengira tartil itu berat. Misalnya ada orang yang baca Al-Quran, ada yang pakai metode apa namanya, supaya harokatnya jelas, dibuka sampai 4 jari begitu ya. Saya pernah dengar gitu ya. Jadi bayangkan itu, fathah 4 jari. Aduh, ngebayangin aja capek. Apalagi mempraktekannya. Berarti kalau misalnya baca, kasroh itu harus i gitu kan. Bismillah. Wah, itu bukan tartil. Tartil itu suhulah, ringan. Berarti kalau misalnya masih begitu, belum tartil. Walaupun tepat. Sebaliknya, ada sebagian orang yang kemudian bermudah-mudah. Oh, tartil itu kan ringan, mudah. Ya sudahlah. Yang penting ringan, mudah, iramanya enak, tapi berantakan bacanya. Ini ada juga yang seperti itu. Ya. Ada sebagian orang yang mengedepankan irama, misalnya mad yang 2 harokat, jadi 2 rakaat gitu ya. Saking panjangnya. Kemudian ada mad yang sebetulnya tidak ada dalam tajwid tapi dimadkan. Masih banyak sebagian imam kita yang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, alhaakumut takatsur. Atau misalnya yang ada madnya, mad asli tapi dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Wadduha. Masih banyak? Atau jangan-jangan di sini ada yang ngomong, oh begitu nggak boleh saja. Ada ternyata di sini ya. Apalagi kalau mau ruku'. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Enak soalnya tuh. Itu namanya mad arid lirruku'. Madnya dipanjangkan lebih dari 2 harokat gara-gara mau ruku'. Nggak ada di tajwid. Ya, banyak yang begitu. Jangan-jangan kita pelakunya di sini. Jangan-jangan. Waliyahillah. Langsung istighfar dan isti'adah. Ya. Baik, ini menurut salah satu imam. Adapun kemudian menurut Al-Imam Ibnu Jazari, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa tartil artinya adalah seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ahad. Ahadun ahad, bukan, itu Allah subhanallah. Itu ahad. At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu artinya adalah mentajwidkan huruf dan memahami bagaimana kita bisa berhenti pada tempat tertentu, di mana kita bisa berhenti, di mana kita bisa memulai kembali. Ini jangan diartikan mengenal tanda-tanda wakaf, bukan. Tapi bagaimana kita bisa wakaf walaupun gak ada tanda.
Karena tanda-tanda itu membantu buat orang yang nggak paham ma'rifatul wukuf. Yang belum paham ma'rifatul wukuf, silakan ikuti tanda baca. Yang sudah ma'rifatul wukuf, nggak perlu ngikuti tanda baca, nggak masalah tanda baca wakaf. Yang penting dia paham kaidahnya, dia paham letaknya di mana. Baik. Ini ada dua lafaz. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wukuf. Ma'rifatul wukuf bukan di sini pembahasannya, ya, karena itu butuh bahasan lebih lanjut. Kita fokus pada kalimat tajwid. Apa artinya tajwid? Ma makna tajwid? Jangan Ustaz Ahad lagi jawab. Yang lain. Tahsin. Apa artinya? Tajwid artinya tahsin. Ya, artinya apa? Orang Indonesia nggak paham. Membaguskan. Bagusin apa? Kadang-kadang suka ada yang protes. Ustaz, kenapa tajwidul Quran? Memangnya kita mau ngebagusin Al-Quran ya? Mau ngebagusin mushaf? Ya bukan. Maksudnya adalah tajwidu tilawatil Quran. Tahsinu tilawatil Quran. Tajwid itu asal katanya jawwada yujawidu tajwidan. Jud, bagus, baik. Maksudnya apa? Hasan. Makanya maknanya itu sama dengan hassana yuhassinu tahsinan atau zayyana yuzayyinu tazyinan. Bisa bermakna membaguskan, bisa bermakna memperbaiki, bisa bermakna menghias atau memperindah. Ini tajwid. Apa yang diperindahnya? Mushafnya? Bukan, tapi tilawah. Bagaimana caranya? Dengan memfasihkan setiap huruf. Bukan dengan sekadar irama yang indah. Oke, irama yang indah itu bagian dari tazin, betul. Bagian dari keindahan. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud tajwid. Oleh karenanya, tajwid tidak menuntut orang iramanya indah. Tidak menuntut, walaupun boleh-boleh saja kalau antum memang mampu melakukannya. Tapi tidak dituntut. Yang bisa mengiramakan Al-Quran, silakan. Tidak bisa, tidak apa-apa. Karena yang diinginkan tajwid adalah kefasihannya, bukan liak-liuk iramanya. Oleh karena itu, siapa saja yang penting bisa ngomong, bisa memfasihkan Al-Quran, bisa mentajwidkan Al-Quran. Yang penting bisa ngomong. Kalau misalnya yang dituntut oleh tajwid adalah harus berirama dan lain sebagainya, berarti Allah nggak adil. Karena itu nggak semua orang bisa. Ya. Karena Allah itu maha adil, maka yang diinginkan bukan itu. Memang sebagian orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala punya suara bagus, punya suara indah, ya, ketawanya aja enggak fals gitu ya. Ketawanya aja enggak fals. Gitu. Ada yang begitu, ya. Kalau kita beriramanya aja fals gitu kan. Ya. Sudah, yang penting fasih. Ya, enggak perlu memikirkan fals atau enggak, yang penting fasih. Selesai. Tapi kalau memang punya kelebihan dari sisi suara, bisa mengiramakan Al-Quran, silakan. Tidak ada larangan, yang penting tajwidnya terjaga. Dan secara istilah, yang dimaksud dengan tajwid, apa timbangannya seorang bisa mentajwidkan Al-Quran? Yang pertama adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Yang pertama, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu apa sih? Makhraj itu adalah letak huruf tersebut diucapkan dari bagian-bagian pengucapan. Apakah dalam bahasa Indonesia ada makhraj? Ya ada lah. Setiap huruf di seluruh muka bumi ini punya tempat keluarnya masing-masing. Setiap huruf itu punya letaknya masing-masing. Cuma kadang-kadang satu bahasa dengan bahasa yang lain walaupun mirip ada perbedaan. Contoh, huruf D bahasa Indonesia dengan dal bahasa Arab. Ini mirip suaranya. Bentuk suaranya mirip. Dal, D. Di mana bedanya? Makhrajnya sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau D di mana D? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit. Umumnya D bahasa Indonesia seperti itu. Di langit-langit. Tapi kalau bahasa Arab, ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri. Di situ perbedaan. Oh, ternyata huruf D itu walaupun mirip, beda dengan huruf dal. Bagaimana huruf T?
Sama tidak makhrajnya? T dan huruf ta. Sama atau tidak? Baik, sama. Oh, berarti gampang dong. Ya gampang. Paling perbedaannya di apa? Sebagian sifatnya. Di mana dalam bahasa Arab ada penekanan dalam huruf ta, itu apa? Ada syiddah, ada hams yang harus berjalan beriringan. Terutama ketika sukun. Orang Indonesia kalau mengatakan kuat, ya kuat saja. Ada orang kuat, selesai. Tapi kalau orang Arab, enggak. Orang Arab kalau ngomong kuat, enggak bisa diam saja. Kuat, tapi kuat. Bukan jago jadi C, kuat. Enggak ada huruf C dalam bahasa Arab. Ada sebagian orang berlebihan dalam merealisasikan sifat. Tabbat yada. Dan sebagian orang mengira itu adalah fasih. Ya kan? Sama seperti huruf ro. Beda tidak dengan bahasa Indonesia? Beda. Dengan bahasa Inggris? Beda juga. Nah loh, jadi ro Arab kayak gimana? Bukan R, bukan R, tapi ro. Kadang-kadang ada sebagian orang yang baca ro-nya Arab dengan R-nya Inggris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sebagian orang mengira itu adalah fasih. Enggak seperti itu. Ya. Jadi harus tepat makhrajnya. Kemudian ma'a i'ta'ihi haqqahu, sambil menyempurnakan sifat-sifatnya. Seperti tadi contohnya ada syiddah, ada hams. Apa sih hams? Hams itu artinya adalah udaranya tidak tertahan. Keluar. Kapan keluarnya? Setelah ditekan. Ada udara. Bukan suara ate, ite, ute. Bukan. It, ut. Sama dengan huruf kaf. Ak, ik, uk. Bukan diubah jadi C atau kafnya ditambah H. Ak, ik, uk. Bukan. Itu tidak tepat. Wa mustahaqqah, dan juga merealisasikan hukum-hukum tajwid apabila terjadi. Jadi sifat haqq itu namanya sifat lazimah, sifat mustahaq itu artinya hukum-hukum tajwid atau sifat aridah. Seperti ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada izhar, tafkhim, tarqiq, harakat dan lain sebagainya. Ini tajwid. Jadi timbangannya tajwid secara teori seperti itu. Dan para ulama sepakat, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat untuk masalah tajwid. Jadi ada 3 poin dalam tajwid yang menjadi timbangan, sandaran kebenarannya tajwid. Yang pertama adalah makhrajnya tepat, yang kedua sifat lazimahnya sempurna, dan yang terakhir sifat aridhahnya sempurna. Nanti akan kita bahas apa itu sifat lazimah dan juga sifat aridhah insyaallah taala. Baik, sisanya enggak terlalu penting lah. Bisa baca sendiri. Udah. Sampai ke bagian ini. Gak apa-apa ya, saya lewat-lewat ya. Karena tadi kita udah makan waktu banyak banget ya. Harusnya dimulai jam 7, jadi jam 9.15. Baik, kenapa kemudian kita mesti mentajwidkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tepat? Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Husari mengatakan dalam Ahkam Qiraatil Quran, beliau mengatakan apa? Agar kita ini terhindar dari yang namanya lahan. Dan lahan, kalau sampai mengubah makna, apa kata beliau? Wa hadzan naw'u minal lahni haramun syar'a. Dan kalau kita kemudian membaca Al-Quran terjatuh pada lahan yang mengubah makna, maka hukumnya haram. Secara syar'i haram. Bittifaqil muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Mu'aqabun alaihi fa'iluhu, maka dihukum orang yang melakukannya in ta'ammadah, tapi kalau sengaja. Terus gimana kalau nggak sengaja, lupa, karena belum tahu, masih belajar tapi lidahnya masih terpeleset? Fa in fa'alahu nasiya au jahila fala hurmah. Tapi kalau memang ya masih belajar, lupa dan lain sebagainya yang tidak disengaja, insyaallah nggak haram. Berarti ada kewajiban buat belajar dan memperbaikinya. Jangan sampai kemudian kita mengira bacaan kita benar selalu. Dan yang namanya belajar Al-Quran wajib
Guru. Karena kalau nggak punya guru, pasti insya Allah nggak akan ada salahnya. Iya kan? Nggak akan ada salahnya insya Allah. Kenapa? Karena baca sendiri mah udah kayak Syekh Syair Rasyid aja di pikirannya itu. Wah, bacaan saya udah mirip Syekh Syair Rasyid. Ganti-ganti sekarang, Al-Ghamidi. Kata sendiri, kan? Tapi giliran ketemu sama guru baru ketahuan. Seperti itu. Begitu pula dikatakan oleh Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqati dalam Hilyatut Tilawah, beliau mengatakan hukmul lahnil jali huwa haramun mutlaqa. Hukum lahan jali itu haram. Apa itu lahan jali? Lahan dalam tata bahasa. Perubahan huruf, perubahan harokat, nambah atau ngurangin huruf. Cuma 3 lahan jali. Apa aja? Perubahan huruf, perubahan harokat, penambahan atau pengurangan huruf. Hanya 3 lahan jali yang haram. Kalau yang lahan khafi tidak sampai haram. Kebanyakan ulama menilai dia makruh saja, tidak sampai haram. Li'annahu taghyirun li alfadhil Qur'an allati bitaghyiriha tataharrafu ma'ani. Kenapa kok lahan jali haram? Karena dengan perubahan-perubahan itu dapat mengubah makna Al-Qur'an. Wa ammal jahil, adapun orang yang awam, saya nggak terjemahin bodoh karena suka banyak orang yang tersinggung. Adapun orang yang bodoh, saya nggak bodoh, padahal emang bodoh begitu ya. Ya saya terjemahin, adapun orang awam begitu. Fa'alaihi ayata'allam, maka wajib baginya belajar. Wa amma ma la yastati'u aw la yaqwa 'ala ta'allum, adapun yang nggak sanggup belajar, udah senja usianya, banyak aktivitas lain, kewajiban di rumah tangganya begitu besar sehingga nggak sanggup buat belajar, maka wajib fayaqra ma tasihu bihi salatuh, tetap wajib belajar agar bisa membaca apa yang membuat salatnya sah. Berarti wajib belajar surat apa? Al-Fatihah minimalnya. Maka dari sinilah tergerak kemudian kami banyak menyelenggarakan daurah Al-Fatihah. Seperti itu. Karena memang itu wajib bagi setiap muslim. Enggak sanggup mentajwidkan 30 juz Al-Quran, tidak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Yang lain sunnah. Al-Fatihah wajib. Begitu. Kemudian selain harus tetap belajar Al-Fatihah, kalau memang enggak yakin bacaan kita benar, ya wala yusolli imama, jangan jadi imam dulu, jangan maksain diri. Dan buat para bapak yang memang yakin bacaan Al-Fatihah sudah benar, jangan ragu untuk maju. Dan kalau kemana-mana jangan lupa bawa peci, Pak. Karena biasanya kalau di terminal, di bandara, kemudian tidak ada imam, yang dipilih yang pakai peci. Apalagi kalau pakai baju koko, berjenggot, udah yang lain mundur. Ya. Apakah kita boleh maju? Bukan boleh maju kalau yakin Al-Fatihahnya benar. Wajib maju, menyelamatkan makmum yang lain. Daripada nanti bapak-bapak nggak ada yang maju, yang majunya bacaannya bikin kita nangis gitu ya. Bukan nangis karena syahdu, nangis karena sedih, bukan sedih gitu ya. Nangis karena penuh penyesalan ya. Kenapa tadi saya nggak maju katanya? Jangan sampai seperti itu. Kemudian wala yajharu bil qiraati fi majalisil muslim, dan kemudian jangan mengeraskan bacaannya di majelis-majelis kaum muslimin. Ini nasihat yang luar biasa. Ya. Bukan kemudian ngelarang baca, bukan, silakan baca pelan-pelan aja, kalau mau keras di rumah saja. Kenapa? Karena bacaannya banyak yang keliru. Apalagi sampai nekat di-upload di Instagram, di YouTube. Ini saya sering menegur beberapa admin yang lahan jali. Kalau lahan khafi, oke lah. Toh kadang-kadang ada perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Kalau lahan khafi, kalau lahan jali nggak ada. Dan tidak jarang adminnya itu tidak merespon atau nganggep, Ustadz ini kita kan sama-sama dakwah. Iya dakwah, tapi Al-Quran yang benar, bukan Al-Quran yang berantakan. Dikira suudzon lah, dikira iri lah, dikira menjatuhkan orang lain lah. Padahal maksudnya supaya orang awam enggak menjadikan bacaan yang begitu sebagai pembenaran. Up down, take down yang begitu. Ya. Tadi kira orang awam kan, oh ini kan saya dengar di YouTube itu subscribernya sudah ribuan, boleh baca begitu. Wah. Akhirnya yang benar jadi kalah. Dan ini sering sekali. Banyak pemuda-pemuda yang nekat, punya semangat bagus. Alhamdulillah, dipupuklah semangat untuk berdakwah dengan Al-Quran. Tapi ingat, itu ada kewajiban di sana. Kewajiban menjaga lafaz-lafaz. Sampai di Facebook sempat itu ya, rutin sekali dia sering ngadain live. Sampai
nanya kadang-kadang, ayo hari ini saya mau live surat apa, bisa request. Saya sering inbox sama dia. Saya udah bilang sama antum, kenapa masih live juga? Bukan ngelarang antum live mau live silahkan, yang penting jangan baca Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan antum masih banyak lahan jali, kata saya. Akhirnya diblokir saya. Ya sudahlah, di akhirat yang penting sudah tidak ada tanggungan. Dan ini bukan sekali dua kali, banyak yang begini. Kalau kenal langsung saya inbox orangnya. Kalau nggak kenal biasanya nanya, ini ada yang kenal nggak adminnya? Saya mau titip pesan. Kalau misalnya masih ada di YouTube, saya mau sebut merek YouTube-nya, saya sebarkan, jangan dengerin YouTube tersebut. Ini, karena banyak orang nekat. Punya semangat bagus, tapi ya bercerminlah. Kita supaya bisa menempatkan diri kita. Kalau memang diri kita di level 2, beramalah dengan level terus. Kalau diri kita di level 5, beramalah dengan level terus. Bukan melarang, bukan melarang. Ada sebagian orang, wah antum melarang-larang. Bukan melarang. Kalau memang antum bisa baca Al-Quran bagus, ya. Saya nggak pernah negur orang yang bacaannya benar. Begitu, ya. Seperti itu. Dan terkait dengan surat Al-Fatihah, seperti yang tadi telah disampaikan juga, bahwa dalam surat Al-Fatihah ini ada urgensi untuk menyelamatkan sholat kita. Makanya ada nazam yang bagus, Asy-Syaikh Akram Al-Albani mengatakan, la siyama fatihatal ayati falahnu fi tilus salat. Lebih-lebih lagi bagi kita mempelajari tahsin tajwid surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena lahan dalam surat Al-Fatihah berpotensi membatalkan sholat. Hati-hati, membatalkan sholat. Ngeri sekali kalau begitu. Nah, lahan seperti yang tadi dijelaskan ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Ini lahan jali, lahan khafi. Afwan, kalau dilewat-lewat ya nggak apa-apa ya. Lahan jali artinya lahan yang berkaitan dengan bahasa, lahan khafi artinya lahan yang berkaitan dengan hal-hal yang penghias sifatnya. Begitu. Dan lahan jali cuma 3, seperti tadi dijelaskan. Perubahan huruf, perubahan harokat, penambahan atau pengurangan huruf. Sisanya khafi berarti yang bukan termasuk itu. Nah ini ya, perubahan huruf, penambahan atau pengurangan huruf, dan perubahan harokat. Contoh, misalnya yang mengubah huruf, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam satu ayat ini berubah 2 huruf saja. Ha menjadi ha, ain menjadi hamzah. Yang asalnya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, menjadi segala kematian bagi Allah, Rabb-nya rasa pedih. Alam itu pedih, sakit, perih. Makanya kalau ada orang sakit perut, asy'uru bi alam syadid fi batni, misalnya. Saya sakit banget di perutnya. Nah, begitu. Jangan sampai gara-gara kita nggak paham, terjatuh pada makna yang rusak. Ini rusak banget maknanya kan. Ya, makanya hati-hati nih. Bu-ibu kalau lagi semangat, apa kabar hari ini? Bukan alham. Termasuk kalau takbiran, walillah ilham. Walillah ilham. Bagi Allah ilham. Walillah ilham berarti bagi Allah ilham, enggak nyambung. Walillahil hamd. Hati-hati. Menambah huruf walaupun cuma huruf mad. Dalam bahasa Indonesia nggak ada tradisi mad. Dalam bahasa Indonesia kita manggil orang yang namanya Budi dengan Budi atau dengan Budi, sama nggak artinya? Sama. Kalau dalam bahasa Arab ada orang yang namanya Khalid, nggak bisa dipanggil Khalid, nggak bisa. Yang panjangnya hoknya bukan lamnya. Maka perubahan-perubahan yang berkaitan dengan mad itu juga dapat mengubah makna. Contoh, wa amtarna 'alaihim matara, hujan. Matar, hujan. Ditambahin 1 alif doang. Ditambahin toknya lebih panjang. Matar. Jadi apa? Bandara. Dan kami turunkan pada mereka bandara. Gimana ceritanya Allah nurunin bandara dari langit? Cuma nambah mad. Maka hati-hati, nambah mad. Contoh yang ngurangi huruf, tasydid. Dalam bahasa Indonesia juga nggak ada istilah tasydid. Tasydid itu artinya 2 huruf. Jadi kalau tasydidnya hilang, itu namanya ngurangin 1 huruf. Contoh, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, dihilangkanlah tasydidnya. Dan ini banyak sekali imam yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih banyak? Ngerinya apa di sini? Ikrar kemusyrikan. Iyyaka, kepada cahaya mataharimu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Iyyaka, kepada cahaya mataharimu ya Allah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Yang ngeri lagi di akhirnya diaminkan. Ikrar kemusyrikan diaminkan. Sudah awalnya alhamdu mencaci maki Allah, sampai ayat ini ikrar kemusyrikan, di akhir ayatnya kita aminkan. Coba, kurang ngeri bagaimana lagi? Dalam sholat kita mencaci maki Allah, mengikrarkan diri sebagai orang yang musyrik, diaminkan lagi oleh seluruh jamaah. Betapa bahayanya kalau misalnya ada imam yang masih seperti ini. Jadi minimal imam itu nggak ada lahan jalilah. Kalau yang masalah penghias-penghias kurang-kurang dikit, kurang hams, kurang syiddah, oke lah, dimaafkan. Yang penting jangan sampai ngubah makna, merusak makna. Ya. Nambah huruf, ngurangin huruf, merubah huruf, atau yang terakhir ngubah harokat. Tapi ini jarang terjadi memang ngubah harokat. Karena kalau dalam masalah harokat kita juga mengenal harokat itu kan huruf vokal. A itu beda sama I, beda sama U, udah pasti. Ya. Dan dalam bahasa Arab juga sama. Ada A, ada I, ada U, sehingga jarang kita temukan kekeliruan dalam harokat, insya Allah. Cuma yang tadi yang sering, masalah huruf, karena orang Indonesia enggak ada H dengan H. Orang Indonesia mau H, mau H sama. Contoh, ayah atau ayah, sama aja. Sepeda atau sepedah, sama aja. Hati-hati atau hati-hati, sama aja dalam bahasa Indonesia, itu masalahnya. Bahkan kalau kita ngomongnya hati-hati, nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah. Mau beli apa? Mau beli sepeda? Nggak masalah juga. Tapi dalam bahasa Arab ada ha, ada ha, ada kho. Dan ini beda maknanya. Khuliqat, 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 diciptakan, khuliqat, dicukur. Kan beda. Khuliqat, dihancurkan. Halak, hancur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bukan khuliqat, apalagi khuliqat. Khuliqat diciptakan, khuliqat dicukur, khuliqat atau halak bisa dihancurkan maknanya. Atau misalnya lafaz yang lain seperti kata dalla, dhalla, 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 dhalla. Dal, dhal, zai, dho, bode. Coba, di Indonesia mana ada huruf yang variasinya banyak kayak gitu? Cuma ada D, Z, udah. Yang miripnya D sama Z. Dalam bahasa Arab ada dal, dhal, zai, dho, bode. Dalla, menunjukkan. Dhalla, menghinakan. Dhalla, menaungi. Dhalla, menyesatkan. Apa yang belum? Dal, dhal, zalla, menggelincirkan. Beda-beda artinya. Makanya hati-hati. Khairan, kebaikan. Hayran, heran. Bahasa Arab heran itu. Khairan, heran, kebingungan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melaksanakan kebaikan akan keheran-heranan. Enggak nyambung. Enggak nyambung jadi. Khair. Dan di sini kemudian para ulama banyak yang menegaskan bahwa orang yang terjatuh pada lahan jali dalam Al-Fatihah salatnya itu enggak sah. Kalau dia enggak mau belajar. Kata siapa? Misalnya kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa in lahana, kalau dia terjatuh pada lahan fi umil Quran dalam surat Al-Fatihah, lahnan, sebuah lahan atau lihanan yuhilu makna yang dapat merusak makna, syai'in minha, walaupun sebagian darinya lam ara salatahu mujatan. Aku tidak menilai salatnya sah. Paham ya? Aku tidak menilai salatnya sah, kata Imam Asy-Syafi'i. Berarti tidak sah. Dan yang lebih ngeri kata fatwanya Imam Asy-Syafi'i, wala amman khalfahu, juga sama itu keadaan yang belakangnya tuh. Siapa berarti? Makmumnya sama. Kalau cuma imamnya yang batal sih nggak masalah. Jadi masalah makmumnya ikut batal, kata Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh menunjuk imam yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar.
harus terbebas dari lahan jali. Itu syarat sahnya imam dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad, dan dalam madhab Imam Malik. Hanya madhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan imamnya ini baca Al-Fatihahnya masih rusak, masih sah. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama dalam madhab Imam Abu Hanifah, bahwa bacaan imam ini bisa, kalau misalnya imamnya rusak, makmum yang penting baca sudah cukup. Kemudian yang kedua, dalam madhab Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan rukun sholat, tapi wajib sholat. Beda. Kita semuanya mengatakan atau meyakini bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Berarti ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Tidak sah sholat orang yang bacaan Al-Fatihahnya berantakan. Kalau kita sholat di belakang imam tersebut, tidak sah sholat. Ya, seperti itu. Dan juga banyak fatwa-fatwa yang lain. Ini misalnya lanjutan masih dalam madhab yang sama, Imam Syafi'i, kurang lebih sama. Ini dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, wajib baginya baca surat Al-Fatihah tanpa terjatuh pada kekeliruan. Ghairu malhunin fiha lahnan yuhil mana. Jangan sampai mengubah makna lahannya. Wajib membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar tanpa mengubah makna. Juga dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Syekhul Islam Taimiyah juga mengatakan hal yang sama, dan beliau mengatakan fala yusolli khalfahu, jangan sholat di belakang orang yang rusak Al-Fatihahnya karena dia cuma sah buat orang yang semisal dengannya. Kalau sama-sama masih lahan jali, sah. Tapi kalau yang makmumnya sudah benar baca Al-Fatihah, nggak sah. Seperti itu, ya. Makanya di situ sudah ada bagan orang yang lahan jali. Ini kalau misalnya sholatnya sendirian, mengubah makna atau tidak? Kalau tidak mengubah makna, tidak batal. Oke, yang mengubah makna gimana? Dipisah Al-Fatihah atau bukan? Kalau selain Al-Fatihah nggak masalah, karena nggak baca pun nggak masalah kan? Sunnah dia. Tapi kalau Al-Fatihah haram kalau sengaja. Ya. Kalau misalnya nggak sengaja gimana? Wajib diulang bacaannya. Misalnya kita nggak sengaja, Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi alhamdulillah. Langsung diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak diulang bagaimana? Batal. Kecuali bagi orang yang memang nggak bisa dan masih belajar. Ini buat orang yang salat sendirian atau jadi imam. Bagaimana kalau jadi makmum? Dilihat imamnya ini ummi atau qori. Apa bedanya ummi sama qori? Ummi adalah buta huruf, bukan. Maksudnya ummi adalah orang yang baca Al-Fatihahnya masih lahan jali. Itu dalam bab fiqih disebut atau diistilahkan ummi. Maka seorang doktor profesor pun kalau baca Al-Fatihahnya masih lahan jali, oleh ahli fikih tetap dikategorikan ummi, buta huruf dia. Tapi ada orang yang nggak sekolah, kalau baca Al-Fatihahnya benar, tetap dia disebut qari. Qari nggak sah sholat di belakang ummi. Terus gimana kalau qari sholat di belakang qari, pas imam yang qari ini lahan, jatuh dalam yang mengubah makna? Maka tergantung imamnya ngulang apa enggak. Kalau imam ngulang bacaannya sah. Kalau misalnya imam nggak ngulang bagaimana? Wajib memisahkan diri, mengubah niat menjadi sholat sendirian. Karena kalau nerusin nggak sah. Kenapa? Karena imamnya salah mengubah makna, nggak diulang bacaannya. Itu sama seperti dia kurang ruku tapi nggak ngulang ruku. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sujud baru sekali, kemudian langsung berdiri lagi, nggak sah sholatnya. Makmum jangan ikutin, imam salah itu jangan diikutin, nggak boleh. Udah subhanallah masih terusin, ya sudah kita sholat sendirian, lanjutin sendirian. Nggak ada sangkut paut lagi sama imam. Begitu. Karena kalau masih kita ngikuti imam, tidak sah sholat. Udah tahu imamnya keliru, terus diikuti. Baik. Ini berkaitan dengan kepentingan kita mempelajari suratul Fatihah. Adapun lahan khafi, yang sisanya, pokoknya yang nggak saya bahas, baca sendiri aja lah ya. Adapun lahan khafi adalah lahan yang berkaitan dengan kesempurnaan sifat-sifat. Nah ini tidak haram, walaupun sebagian ulama haram. Jadi berarti mengamalkan tajwid itu dapat kita lihat dari sisi makna, maka wajib diamalkan. Adapun dari sisi penghias yang nggak ada hubungan sama kaidah bahasa Arab, tidak ada hubungan dengan perubahan huruf, tidak ada hubungan dengan perubahan harokat, tidak ada hubungan dengan penambahan pengurangan huruf, maka wajibnya itu cuma ketika ngambil riwayah saja. Atau dalam bahasa sekarang, orang-orang zaman sekarang ketika ngambil sanad, wajib diamalin semuanya. Karena ini berkaitan dengan periwayatan. Adapun tilawah biasa, nggak lagi ambil sanad, nggak masalah kalaupun ditinggalkan. Bahkan kalau orang awam sengaja meninggalkannya pun nggak masalah.
Cuma kalau yang meninggalkannya qori, mutkin, apalagi pengajar tajwid, aib buat dia. Masa pengajar tajwid sengaja meninggalkan idgham, sengaja meninggalkan ikhfa misalnya begitu, ya. Atau sengaja tidak memanjangkan gunnah, jelas aib bagi dirinya sendiri. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Seperti itu. Ini berkaitan dengan hukum mempelajari tajwid. Adapun tadi hukum mengamalkan tajwid hafal. Adapun mempelajarinya adalah fardu kifayah. Buat siapa fardu kifayah? Keumuman kaum muslimin. Namun seluruh kaum muslimin wajib mempelajari tahsin suratul Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Dan kemudian bagi para pengajar tahsin, para muhafidh, muhafidhah, kemudian siapa lagi? Guru-guru Al-Quran, guru tajwid, maka fardu ain mempelajari tajwid. Kok fardu ain? Lah, antum kan ngajar tajwid. Seorang dokter wajib mempelajari ilmu kedokteran. Ada orang mau dagang, wajib mempelajari fiqih muamalah. Ada orang ingin jadi pemimpin, wajib mempelajari fiqih qada dan jinayah. Orang mau ngajar tajwid, wajib mempelajari tajwid. Sekarang masalahnya banyak darurat yang terus-terusan dimaafkan. Ini kan darurat, kekurangan pengajar. Ya tapi masa dari tahun 70 darurat terus? Sudah 30-40 tahun lebih, masa keadaan Indonesia masih darurat sih? Nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Nah, berarti kita harus mengubahnya mulai sekarang. Dulu darurat, siapapun boleh ngajar. Tapi sekarang yang udah ngajar berarti harus mendalami ilmu tajwid. Begitu. Jangan sampai alasannya darurat. Ya darurat. Iya, nggak apa-apa. Terus ngajar silahkan. Tapi bukan berarti saya mah dulu juga jadi pengajarnya darurat. Nggak apa-apa lah. Berarti sekarang nggak usah mempelajari tajwid. Nah, itu keliru. Sekarang berarti mempelajari tajwid dengan benar. Bagaimana cara mempelajari? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara mempelajari tajwid yang benar? Mengikuti cara para ulama terdahulu. Gimana caranya? Dengan dua jalan. Apa itu? Talaqqi dan musyafahah. Tidak ada cara lain dalam mempelajari tajwidul Quran kecuali talaqqi dan musyafahah. Apa talaqqi? Dari kata laqiya, ketemu. Jadi talaqqa, mengambil secara langsung, ketemu langsung, ngambil ilmu secara langsung. Itu namanya talaqqi. Seperti ini, bertatap muka. Talaqqi namanya. Liqa, pertemuan. Ketemu, bukan enggak ketemu begitu. Dan musyafahah, apa musyafahah? Dari kata syafah, bibir. Maksudnya gurunya baca, muridnya dengar. Muridnya baca, gurunya mengoreksi. Cuma itu caranya. Enggak ada cara yang lain dalam mempelajari tajwidul Quran dengan tepat. Inilah caranya para ulama. Demikianlah Nabi SAW diajarkan malaikat Jibril. Dan demikian Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya Syekh Husain Lukman mengatakan, fa'ala qari'il Qur'an ayyakhudha qira'atahu ala tariqit talaqqi wal isnadi 'ani syuyukhil akhidin an syuyukhihim. Wajib bagi para pembaca Al-Quran mencari guru yang benar-benar tersambung sahih riwayatnya sampai Nabi SAW. Sehingga dia bisa yakin bahwa bacaan yang diajarkan gurunya adalah bacaan yang juga diajarkan oleh Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Begitu. Maka beliau kemudian melanjutkan apa? Amma adapun ini i'tamada fi qiraatih. Adapun apabila seseorang mencari pembelajaran Al-Quran dan mengandalkan dari pembelajarannya itu alama qara fi butul kutub, cuma ngandelin kitab-kitab saja, au taqlidin ma sami'ahu min qira'il idza'at, atau hanya mengandalkan pendengaran dari rekaman-rekaman para qari, fayakunu qad hadama ahada arkanil qira'atis sahih salat. Maka dia telah menghancurkan rukun qiraah yang sahih. Rukun qiraah ada 3, salah satunya adalah sanadnya sahih. Kalau dia cuma ngandelin buku, kalau dia cuma ngandelin pendengaran, maka telah menghancurkan sanad. Padahal itulah satu-satunya cara kita bisa mengetahui bacaan kita benar atau tidak. Ya. Jadi rukun qiraat ada 3 yang sahih. Yang pertama adalah sesuai dengan kaidah nahwu bahasa Arab. Yang kedua sesuai dengan mushaf. Yang ketiga adalah sahih sanadnya. Begitu.
Berarti kesimpulannya apa? Dalam belajar Al-Quran wajib bersanad. Pertanyaannya, apa makna sanad? Maknanya bersanad adalah punya guru yang jelas. Bukan mengandalkan kitab, bukan mengandalkan rekaman. Jadi siapapun yang mau belajar Al-Quran wajib punya guru yang jelas. Kalau masalah ijazah mah belakangan. Yang penting guru yang jelas aja dulu. Kenapa? Karena sanad itu artinya sandaran. Kita kalau nggak punya sandaran, jatuh kalau pengen nyender. Tuh, ada sandaran jadi nggak jatuh. Ketika murid kita nanya, kenapa baca ikhfa-nya begitu? Kita ada sandaran. Karena guru saya ngajarin begini. Kata siapa gurunya? Kata gurunya lagi. Kata siapa gurunya lagi? Kata guru-gurunya lagi. Terus begitu kalau dirunut jelas sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalnya cuma ngandelin buku. Kenapa baca ikhfa-nya begitu? Saya baca buku begitu keterangannya. Terus prakteknya dari mana kita tahu? Ya mungkin begitu. Akhirnya ilmunya ilmu kirologi. Dikira-kira. Ya kan dikira-kira kalau baca buku. Ikhfa. Wajib dengung ditahan 2 harokat. Oh mungkin seperti ini. Kan begitu kalau nggak belajar. Idgham naqis, idgham kamil. Oh mungkin prakteknya begini. Mad 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Oh mungkin segini hitungannya. Karena kita nggak talaqi, nggak musyafahah. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita punya guru. Buat apa? Buat dijadikan sandaran. Itu yang penting. Dan itu yang hilang dari generasi kaum muslimin. Itu yang hilang dari generasi kaum muslimin. Mereka belajar, bagus menambah pengetahuan dari YouTube, dari Zoom. Silakan menambah pengetahuan dari manapun, tapi jangan lupa sandarannya. Sandaran utama. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sebagai pengantar di sesi pertama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Insyaallah. asal dari Cirebon. Cirebon. Sekarang tinggal sendiri karena dunia. Jadi saya harus ikut anak laki setelah anak-anak semua berumah tangga. Alhamdulillah, di sini saya terus menambah ilmu lewat apa saja. Selama pandemi memang lewat Zoom. Yang ingin saya tanyakan, berarti lahir dari itu hukumnya wajib. Haram hukumnya. Wajib dihindari, betul. Oh, iya. Berarti ini betul-betul itu yang saya yakini. Mengapa saya jadi merasa miris sekali dengan bacaan Al-Fatihah saya. Ini yang mungkin ingin saya tanyakan pada saya dengan usia April nanti berubah, insya Allah. Subhanallah. Saya ini sekali meskipun saya tidak lihat umur, tapi saya ingin memperbaiki sebelum Allah memanggil Al-Fatihah saya benar. Bagaimana supaya saya bisa terus istiqomah dalam mempelajari ini khususnya Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Ini malu yang muda-muda kalau misalnya tidur tadi itu ya. Bunda atau saya manggil bunda aja kayaknya kurang cocok. Nenek mungkin manggilnya kalau saya ini. Panggilan saya Ning. Ning. Orang Sunda. Oh, Nenek. betul. Ya, Ning, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Kalau misalnya yang muda-muda, apalagi laki-laki, tidur barusan, kebangetan. Malu itu. 100 kali lipat itu malunya gitu ya. Dan yang pasti begini, bahwa kehadiran nenek di sini itu insya Allah sudah menjadi tabungan pahala dan penggugur kewajiban. Itu yang pasti. Itu sudah pasti itu. Ketika kita melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka berarti sudah ada kewajiban yang gugur. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Ketika kita sudah datang berarti kewajiban gugur. Berarti udah nggak ada dosa lagi. Walhamdulillah.
Alhamdulillah, sudah tidak berdosa lagi. Lalu kemudian apa yang mesti kita lakukan? Belajar semampunya. Bukan harus bisa, enggak dituntut harus benar-benar sempurna, yang penting belajarnya saja. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam syariat Islam, proses itu lebih bernilai daripada hasil. Proses lebih bernilai daripada hasil. Ada orang, kalau misalnya kita contohkan di hafalan Al-Quran, ada orang yang kalau baca satu halaman, itu butuh waktu setengah jam buat menghafal. Ada yang butuh waktu 2 jam. Ada yang bisa 10 menit untuk menghafalkan satu halaman. Pertanyaan, pahala yang besar itu yang mana? Yang butuh waktu 10 menit buat menghafal? Yang butuh waktu setengah jam? Atau yang butuh waktu 2 jam? Pahalanya ternyata bisa butuh waktu 2 jam. Bukan hasilnya dinilai Allah Subhanahu wa taala, tapi prosesnya. Maka ini yang akan kemudian membuat kita mudah-mudahan tetap istiqomah. Bahwa Allah menilai proses. Allah itu menilai proses. Enggak langsung melihat hasil. Kalau melihat hasil, kecerdasan tiap orang beda-beda. Allah enggak adil kalau kayak gitu. Lidah orang beda-beda. Ada yang bahkan mungkin yang seusia nenek kita ini, ada yang giginya sudah keropos, sudah hilang. Banyak-banyak banget, Ustaz. Ya. Sehingga tidak sempurna lagi pelafalannya. Tapi ketika dia mau berproses, berpahala. Orang Arab lebih mudah melafalkan bahasa Arab, lebih mudah melafalkan Al-Quran. Maka berarti kalau hitung-hitungan pahala dan proses, lebih besar orang Indonesia pahalanya dibandingkan orang Arab ketika belajar Al-Quran. Kenapa? Karena orang Indonesia harus penyesuaian lidah dulu. Orang Arab butuh nggak? Ya nggak butuh lah sehari-hari ngomong bahasa Arab. Prosesnya lebih sederhana bagi mereka. Maka berarti kalau misalnya ada orang Indonesia belum bisa baca Al-Quran, ada kemungkinan besar dimaafkan oleh Allah. Yang penting belajar. Tapi kalau ada orang Arab nggak bisa baca Al-Quran, kayaknya tiada maaf bagi mereka. Ya kebangetan ada orang Arab nggak bisa baca Al-Quran gitu. Tapi kalau orang Indonesia, selama dia belajar, insya Allah dimaafkan. Hal itulah yang mudah-mudahan dapat membuat kita istiqomah. Bahwa Allah menilai proses, bukan sekadar hasil. Jadi nggak apa-apa, silahkan datang di sini, nanti simak saja ya, apa penjelasan dari para mentor ketika mau baca Al-Quran. Kalau kemudian nanti kok kata mentor, kok saya banyak kelirunya, nggak apa-apa. Yang penting kita berproses, dengan datangnya kita ke sini, insya Allah sudah menjadi penggugur dosa kita, ya sudah menjadi tabungan pahala kita, dan sudah bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar mencintai kebaikan. Begitu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang dulu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat terpesan sekali sekaligus orang tua itu menampar. Wah, nampar. Saya jahat berarti ya? Saat ini sudah baru masyhur, saya dengar itu belakangan tahun ini gitu ya. Alhamdulillah saya bisa mengaji dari guru-guru ngaji zaman dahulu kala yang tentunya tidak bersanad mereka itu, dan alhamdulillah bisa membaca Quran apa adanya. Dan sekarang baru mengerti ternyata ada ilmu yang harus dipelajari lagi, yaitu ilmu sanad ini. Dan tentunya para guru ngaji dulu nggak sanad gitu ya. Belum tentu. Jangan memvonis, belum tentu. Ya belum tentu, tapi ya sebagian besar sepertinya belum seperti itu ya. Karena kita kan perdagangan dari ustaz-ustaz yang ada di kampung, yang ada di RT gitu ya, sholat yang lagi di PPA, dan itu saya yakin nampaknya ya belum ya untuk yang ini ya. Tapi mereka paham
menjadi masalah bagi saya pribadi, dan insya Allah akan lebih memahami untuk sanad ini. Dan ini mungkin kali ketiga yang peserta rombongan belajar ini. Masya Allah. Yang lebih ke saya mengenai itu, saya ini mengajarkan ngaji ya Ustaz ya, walaupun dengan ilmu yang saya miliki, sedikit yang saya punya. Yang jadi persoalan sekarang ini, apakah saya ini harus berhenti jadi guru ngaji ya? Karena ketika belajar ini nampaknya ya gitu ya, dosa saya ngajarin anak yang minimalis gitu ya. Kalau ternyata yang saya sebutkan kurang pada tempatnya, apakah saya harus hantar ke Ustaz itu aja yang ada sanadnya? Bunda nih kayaknya belum tepat gitu ya. Jadi ya seperti itu, ada rasa jadi ada rasa bingung sekarang ini ya Ustaz ya, untuk menyampaikan walu'ani wa ayat. Tapi mungkin yang saya baca tidak sempurna atau belum sempurna. Nah ini mohon bimbingannya apa yang harus saya lakukan. Tentu yang pertama saya ikut pelatihan ini, dan apakah sementara saya harus berhenti dulu gitu untuk mengajarkan apa yang saya tahu dari Al-Quran semampu yang saya bisa. Begitu barangkali Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik, pertama berkaitan dengan banyaknya guru kampung yang banyak mengajar, itu bisa jadi mereka bersanad. Cuma kita nggak tahu silsilahnya, itu aja. Kalau misalnya dirunut silsilahnya, bisa jadi bersanad. Coba tanya gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa. Bisa jadi nyampe kepada Nabi SAW. Cuma kitanya nggak tahu. Ini yang pertama. Kemudian, kalau misalnya kita husnudzon mereka semua bersanad, kok ada perbedaan kesempurnaan atau tingkat kefasihan atau hal-hal yang berbeda dengan apa yang dipelajari di sini? Karena yang namanya orang bersanad sekalipun bisa keliru. Memangnya orang yang bersanad benar 100%? Enggak lah. Bisa keliru. Makanya selain mencari guru yang bersanad, kita juga mesti menimbang ajaran guru kita dengan kaidah. Apa yang diajarkan sesuai kaidah, kita terima dan kita amalkan. Apa yang diajarkan tidak sesuai kaidah, kita tidak amalkan. Dengan tetap tidak mengurangi rasa hormat kita pada guru tersebut. Ya. Makanya para ulama kemudian agar tidak lupa mereka menyusun kitab tajwid. Apa fungsinya kitab tajwid? Padahal udah ada jalur periwayatan. Fungsinya untuk menjaga agar orang-orang yang lupa itu bisa tetap melihat kitab. Ini loh yang tepat. Karena orang yang bersanad itu bisa jadi lupa. Bisa jadi keliru. Bisa jadi dia sudah tua ketika mengajarkan muridnya sehingga nggak sempurna dalam pengajarannya. Maka ada kitab yang mengiringinya. Ada kaidah yang mengiringinya. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, belum tentu semuanya tidak bersanad. Yang kedua, bahkan orang yang bersanad sekalipun nggak langsung kita terima begitu saja. Ditimbang dengan kaidah. Kecuali kalau kita nggak paham kaidah, ya mau nggak mau harus diterima. Kalau kita sudah paham kaidah, kita bisa menimbang. Bagaimana caranya supaya paham kaidah? Belajar, dan belajar. Berkaitan dengan mengajar, apakah harus berhenti mengajar? Jawabannya, tidak perlu, tapi boleh ngerem kalau waktu mengajar kita ternyata menghabiskan waktu belajar kita. Gara-gara banyak ngajar, akhirnya nggak bisa belajar. Ya direm dulu ngajarnya, bukan berarti dimatikan mesinnya. Rem sedikit atau turunin giginya. Yang asalnya ngebut, ngajarnya dikurangin, slow dulu. Kita imbangi dengan belajar. Jangan berhenti kemudian mematikan mesin, dibuang kuncinya, saya nggak mau ngajar lagi. Kenapa? Karena nggak semuanya yang kita ajarkan itu kan salah. Nggak semuanya salah, paling yang belum sempurna ya kita yang penting itu kita tetap tahu diri. Ini saya sudah bisa sampaikan. Kayak misalnya sekadar Iqra 1 sampai Iqra 3, saya yakin semua yang hadir di sini bisa lah ngajar. Masa berhenti ngajar gara-gara nggak sempurna misalnya? Ya, Iqra 1 sampai Iqra 3 saya yakin bisa semuanya ngajar lah.
setidaknya mengenalkan huruf hijaiyah yang itu urgen bagi kita, bisa semuanya insya Allah. Jadi nggak perlu berhenti ngajar. Tapi boleh kalau kita turunkan giginya, kita kurangi kecepatannya, kita imbangi dengan belajar. Yang penting itu apa? Terus belajar, itu yang penting. Jangan sampai berhenti ngajar. Kenapa? Karena insya Allah pasti apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya buat orang lain. Nanti kalau memang ada kekeliruan, bisa dikoreksi. Jangan takut mengoreksi pendapat sendiri. Bahkan saya juga banyak, kadang-kadang sudah nulis di buku ini, kemudian punya pendapat baru di buku yang ini beda, yang nggak masalah. Bahkan para ulama terdahulu pun seperti itu, tidak ragu mengoreksi pendapat mereka sendiri. Bahkan Al-Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada yang istilahnya qaul qadim, qaul jadid. Ini pendapat lama, pendapat baru. Banyak yang beda. Di sini halal, di sini haram, di sini haram, di sini halal. Kok begitu? Karena ilmu itu setiap orang pasti berkembang. Justru kalau misalnya dia pendapatnya tetap dari awal lahir sampai dia mau meninggal, aneh, berarti nggak berkembang, nggak belajar. Justru kalau ada perubahan-perubahan, artinya dia belajar. Yang jadi masalah itu kadang orang gengsi kan, mengoreksi pendapatnya sendiri, itu jadi masalah. Itu harus dihilangkan. Makanya saya sering sampaikan, apa yang saya sampaikan di sini, kalau berbeda dengan apa yang saya sampaikan pada daurah-daurah sebelumnya, maka dianggap telah menghapus pendapat daurah-daurah yang dulu. Begitu. Seperti itu, ya, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jangan berhenti ngajar. Terus ngajar, tapi imbangi dengan belajar. Baik, sekarang waktunya istirahat. Kalau misalnya masih ada yang nanya, waktu istirahatnya berkurang. Terserah. Tanya jawabnya sambil istirahat aja ya. Baik, yang lain yang nggak nanya, boleh langsung silahkan istirahat gitu aja. Ambil ya. Yang mau masih menanya silahkan. Begitu ya. Dipersilahkan. Baik, yang mau istirahat, coffee break silahkan. Ada makanannya? Ya silahkan langsung aja. Mungkin yang mau tanya jawab juga dipersilahkan. Begitu aja ya, biar adil. Dari yang tadi, wah ini udah lapar banget, banyak banget sih yang nanya gitu kan. Khawatirnya begitu. Jadi saya kesempatan yang mau ambil coffee break silahkan, tapi yang mau penasaran masih nanya juga dipersilahkan. Boleh insya Allah, silahkan. Ini dulu nih tadi ibu ini dulu. Mikrofonnya Kak Hamdi. Nanti habis ibu ini bapak ini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga husnul khotimah. Amin. Mohon izin bertanya. Diizinkan. Saya sangat berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan Tajwidul Huruf ini yang sudah lama berada di Palembang. Subhanallah. Karena sebenarnya setelah saya keluar dari Mondok Nurainim Ibadul Rahman, saya itu sudah aktif mengikuti online tajwid Masya Allah. Al-Quran, Insya Allah. Masya Allah. Jadi karena saya backgroundnya tidak ada dari pondok dan tidak belajar, jadi ketika keluar dari pondok 1 tahun itu saya berpikir bahwa sepertinya saya harus punya tempat wadah yang bisa menguatkan saya tetap di jalan Quran bisa. Jadi saya mau mengikuti online tadi dan alhamdulillah. Terima kasih kepada para panitia. Untuk pertanyaannya bisa, kalau untuk lahir jalan tadi kan hukumnya haram ya dan wajib untuk ditinggalkan. Yang saya pertanyakan, ketika di dalam suatu masjid, khususnya di desa-desa, ini sebenarnya kegundahan orang tua saya. Jadi ketika kita tahu bahwa sebenarnya imam tersebut itu kan yang tersebut imam ummi. Jadi apakah gugur kewajibannya seorang laki-laki itu wajib sholat di masjid atau tidak Ustaz? Begitu. Kemudian yang kedua, saya minta rekomendasinya, kan kalau untuk belajar tadi katanya sebagusnya bertalaki langsung dan bermusyawarah gitu. Sedangkan selama ini saya agak kesulitan untuk mencari guru yang bisa saya datangi langsung. Kecuali ketika online ini memang banyak. Tapi untuk yang
langsung saya langsung apakah sudah ada rekomendasi guru yang sebenarnya berkompeten di dalam ilmu dan bersanad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa hukumnya laki-laki sholat jamaah di masjid? Tiga pendapat. Mazhab Imam Ahmad wajib, tapi nggak wajib di masjid. Dimanapun itu, yang penting itu adalah tempat sholat jamaah, masjid, musola, aula. Yang penting tempat sholat jamaah. Yang pertama. Yang kedua, fardu kifayah. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang penting sebagian orang sudah melaksanakan, itu sudah mencukupi. Yang lain tidak wajib. Adapun mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah sunnah muakkadah. Tidak wajib. Sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib ain. Selain mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kemudian apabila kita menemukan kasus bahwa di masjid, satu masjid, imamnya ummi, maka tidak sah sholat di belakang imam tersebut. Apa yang mesti kita lakukan? Cari masjid yang lain, kalau ada. Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena jarak jauh sedangkan ada pekerjaan. Maka silakan berjamaah di rumah, tidak masalah. Atau berjamaah di masjid tersebut, tapi nanti selesai imamnya sholat. Mungkin nggak kalau begitu? Kalau mungkin silakan. Ya, seperti itu. Jadi bukan fardu ain, ini yang mesti ditekankan. Kebanyakan ulama menilai tidak fardu ain. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad sekalipun, fardu ain itu sholat berjamaah tidak wajib di masjid. Yang penting sholat, yang penting dia tempat sholat aja. Mau di musola kah, musola kantor misalnya gitu. Tempat sholat nggak? Tempat sholat itu. Sekarang misalnya di dalam asrama ini ada tempat sholat, disediakan buat sholat di sana, orang bisa sholat di sana siapapun itu, maka itulah tempat sholat yang bisa dipakai. Seperti itu. Jadi tidak wajib sebuah masjid, apalagi ada yang mengatakan harus masjid wakaf, enggak sampai begitu gitu ya. Itu malah memperberat diri sendiri. Sehingga kalau memang diketahui imamnya ummi, silakan cari masjid yang lain, cari musola yang lain, cari tempat sholat yang lain yang memungkinkan. Tidak harus fokus pada masjid besar, masjid jami, enggak. Silakan cari musola, cari tempat yang lain yang bisa dilaksanakan sholat. Kalau tetap tidak bisa, maka boleh silakan melaksanakan jamaah di rumah, atau dia melaksanakan jamaah setelah imamnya selesai. Jadi banyak alternatif insya Allah. Banyak alternatif. Atau kalau memang lebih memungkinkan lagi, adakan atau undang ustadz, salah seorang ustadz ke sana untuk membahas pentingnya baca Al-Fatihah bagi imam. Ini yang pertama. Mudah-mudahan jelas ya. Adapun yang kedua, wallahu a'lam, kalau di Palembang saya kurang paham juga ya siapa-siapanya. Mudah-mudahan setelah daurah ini muncul orang-orang yang bisa jadi rujukan di sini. Imam bisa jadi Ustazah Husnul Khotimah yang lulus gitu kan, jadi rujukan akhirnya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada mentoring sebagainya, dilihat dari kelompok kita itu misalnya siapa yang bagus nih kata mentor, itu yang bisa jadi rujukan. Nanti bisa jadi rujukan. Apalagi kalau misalnya nanti ada yang direkomendasikan oleh mentor, lulus, alhamdulillah, silahkan kemudian yang lain bisa belajar kepada beliau. Begitu. Kalau untuk detailnya, wallahualam saya juga belum terlalu kenal ya untuk di Palembang, wallahu ta'ala. Tapi santri Karim, Bang Ma'ruf yang tadi pegang kamera terus, itu asli Palembang. Di mana? Bang Ma'ruf itu nama tempatnya tadi malam itu? Namanya kayak angka tadi apa? 250 atau 260 atau apa sih namanya tuh? Pokoknya kayak angka, ada dapat daerah yang angka, namanya daerah apa? 320. Ya pokoknya gitulah. 16 ada, bukan? 3 angka tadi, Bang Ma'ruf itu. Tadi malam itu nanya, ini daerah namanya apa? Daerah 5. 0 itu ujungnya 0 ya kalau salah ya? Ujungnya 0. No, apa ya? Nggak ngerti lah. Wali. Apa itu artinya? 45. KM 5. Tuh, Bang Ma'ruf. Antum daerah mana, Bang Ma'ruf? Daerah mana antum asli? Tinggal. Oh, tadi malam kayaknya angka-angka gitu apa sih? Oh, 340. 340 ya? Ulu kata dia, kata Bang Ma'ruf itu puluh katanya, 0 gitu. Ya itulah pokoknya ya, kayak angka gitu ya, 34. Beliau asli Palembang. Ya.
Bang Maruf, banyak yang pengen talak sama antum katanya. Asli Palembang. Gimana Wani Bimo? Tapi beliau masih nyantri dan nggak tahu mau tinggal di mana tuh nanti. Mau tinggal di Depok ya, saya nggak tinggal di Depok katanya. Beliau asli itu ya, jadi bisa nanti dimanfaatkan. Atau misalnya yang dekat dari sini Jambi, ke Haikal yang tadi baca Al-Quran tilawah. Ah, beliau Jambi dan beliau kayaknya pengen balik ke Jambi lagi gitu ya. Orang tuanya minta beliau buat berkhidmah nanti setelah dikarim ke Jambi. Iya betul. Kalau mereka lagi liburan itu langsung manfaatkan. Iya, yang Jambi itu langsung ngadain daurah tuh selama liburan. Santri-santri karim yang isi. Begitu. Ya, Allah Ta'ala alam. Demikian mungkin. Khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang di depan dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Mikrofonnya mohon Kak Hamdi. Baik, terima kasih. Nama saya Syahir, asal dari Yayasan Kulit. Muara Enim juga, Masya Allah. Ini jadi saya seringkali bertanya apa yang disampaikan itu bisa disampaikan tadi. Walillahilham. Akan ada pola-polanya. Jadi mereka bertanya kenapa harus diucapkan? Apakah memang itu wajib? Yang mana dalilnya? Iya, dalilnya. Oh ya. Kemudian yang kedua, seringkali umat yang dibaca di tilawah itu berlebihan, tilawah lagu, karena sering menggunakan matahari sukun, jadi dianggapnya panjang semua. Nah, apakah ketika bertemu dengan tilawah lagu doa itu merubah umat yang ada seperti kita mengotal biasa kalau ngotal di dunia doa tapi ketika tilawah banyak juga yang peserta-peserta musyawarah itu dinilai dan terlalu berlebihan maknanya. Maka ketika karena ya itu tadi di belakangnya bisa panjang kemudian akhirnya makna lain itu jadi mohon penjelasan. Baik. Tadi yang pertama itu apa? Walillahilham. Jadi lafadznya kan alhamd. Lillahi alhamdu. Maka huruf dal ketika di akhir suaranya bagaimana? D. Berarti ketika kita sukunkan lillahil hamd. Bukan lillahil ham. Kalau ham maknanya beda dengan hamd. Apalagi tadi pakai ha. Apalagi jadi ilham. Itu yang keliru. Walillahil hamd. Yang minimal ada suara dal walaupun tidak qalqalah, misalnya hamd. Yang penting ada ad walaupun tidak qalqalah. Ya, karena kalau hilang dalnya mengubah makna. Begitu. Yang kedua bagaimana? Yang berkaitan dengan mad, apakah otomatis mengubah makna? Jawabannya tergantung dia kekeliruannya di mana. Kalau sudah ada madnya, kemudian madnya kepanjangan atau madnya kurang, ini tidak mengubah makna. Tapi kalau tidak ada madnya, seperti Allahu Ahad, Alhaakumut Takatsur, ini aslinya nggak ada mad, diadakan mad maka dia mengubah makna. Terus kalau kita lagi ikut tilawah begitu, boleh nggak misalnya baca seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Pakai lagu apapun, tetap harus mengikuti kaidah tajwid. Jangan dibalik, tajwidnya ditinggalkan, lagunya diamalkan. Enggak. Pakai lagu apapun, tajwidnya jangan ditinggalkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang di belakang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan pertama Ustaz, nama saya Insinyur dari Palembang Ustaz, bapak rumah tangga biasa. Masya Allah. Terkait pengajaran Ustaz, belajar dan mengajar Al-Quran, saya pernah mendengar dari seseorang bahwa yang awal itu kita belajar maqaridul huruf, wasifatul huruf. Baru yang kedua setelah itu bapak setelah itu baru bapak bagi tidak. Setelah itu bapak yang langsung tanya yang lain. Saya ingin klarifikasi dulu apakah itu benar. Nah, saya sekarang sudah mengajarkan di rumah. Jadi supaya tidak terbalik-balik harus mensapina dulu baru itu menggunakan urutannya. Yang kedua, Saya langsung jawab aja dulu Pak ya. Bahwa berkaitan dengan urutan mengajar, yang penting itu prakteknya, bukan teorinya. Apalagi anak-anak. Anak-anak di bawah 9 tahun diajak teori nggak nyambung. Anak-anak di bawah 9 tahun itu diajak teori nggak nyambung. Makanya yang paling bagus buat anak-anak itu belajar apa? Iqra, udah selesai. Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu aja dulu. Sudah selesai Iqra atau sambil belajar Iqra sambil dikenalkan misalnya Hamzah yang tepat itu makhrajnya di mana. Iqra itu belajar hukum atau belajar huruf dulu? Ngaji Iqra belajar huruf dulu, belajar hukum dulu? Huruf. Maka ajarkan kepada anak-anak, ini Hamzah, sisanya di jadi lihat itu sisa. Hamzah itu di mana letaknya? Dikasih tahu sama anak-anak gitu, supaya tidak keliru. Fa, ketika masuk huruf fa dikasih tahu, enggak perlu diistilahkan makharijul hurufi sab'ata asyar. Enggak perlu kalau anak-anak itu. Fa itu di sini yang tepat. Bukan up misalnya. Zal, keluarin lidahnya sedikit. Zal, bukan di dalam misalnya. Itu kan ngajarin makhraj. Jadi Iqra itu ngajarin makhraj dulu kan. Baru nanti ketika masuk hukum, Iqra 4, Iqra 5 ada hukum, kita ajarin hukumnya. Buat anak-anak Iqra aja. Tidak usah ambil pusing banyak-banyak teori. Sudah lulus Iqra 6, usianya 9 tahun ke atas atau sudah 12 tahun, bisa diajak teori, baru misalnya kita kuatkan dengan teori-teori tajwid, belajar Jazariyah kah, Tufatul Atfal kah, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi untuk anak-anak itu lebih baik sudah Iqra saja. Atau buku-buku lain yang memang diawali dari huruf. Tapi kayaknya semua metode pasti awalnya huruf. Nggak ada metode belajar baca Al-Quran langsung idgham, nggak ada. Pasti huruf. Nah, tinggal bagaimana ketika mengenalkan hurufnya itu sekaligus cara mengucapkan yang tepatnya. Sebenarnya itu intinya kan. Misalnya ba itu jangan ba. Makhrajnya tepat, tapi nggak tepat cara mengucapkannya. Ba, bukan ba, misal. Dal, bukan dal. Jim, bukan cim. Jim, bukan cim, misalnya begitu. Qaf, bukan lo. Qaf, bukan lo, misalnya begitu. Itu dari awal pasti itu. Hanya memang kelemahan kita, kadang-kadang sudahlah yang penting bisa dulu, ya nggak apa-apa. Cuma jangan terus-terusan, yang penting bisa dulu. Sampai Iqra 6 yang penting bisa dulu. Harusnya sambil bertahap itu sambil dikasih tahu yang tepat seperti apa. Ya, itu saran dari saya. Wallahu ta'ala. Buat anak-anak ini. Kalau remaja ke atas, boleh sambil misalnya disuruh menghafal Jazariyah untuk makhrajnya. Tapi tetap dari huruf. Tetap dari huruf. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, berarti kalau ada beranjak remaja baru teori. Ya, kalau teori jangan di anak-anak. Anak-anak percuma dikasih teori. Kita sampai berbusa nggak akan paham mereka. Iya. Silakan. Yang kedua, Ustaz, saya kemarin masih belajar. Dalam rangka belajar ini, yaitu mungkin dari beberapa kursi tadi yang kesulitan mencari guru saja. Jadinya alternatif yang terbaik itu lewat online. Dan terkadang yaitu tadi bagi saya sendiri karena berasa rusuk dari ini belajar saya cari kemana-mana lain dapat. Tapi panduan awalnya tadi saya katakan di awal tadi belajar ini dulu jadi kelewatan Ustaz. Makanya saya sekarang lagi ikut daurah Sasabil Al-Syafi, tapi
Coba belajar yang dasarnya. Kalau itu aku belum selesai. Jadi mungkin nanti bisa kita dikasih panduan itu. Ini kalau mau belajar dari awal tuh ini dulu. Sebetulnya gampang ya, kalau misalnya tajwid itu ikutin aja babnya Jazariyah. Itu yang belum tahu di awal tadi. Ikut aja. Coba beli Jazariyah terjemahan, lihat itu babnya ngurutin apa aja. Karena satu bab tajwid yang paling berurutan itu yang menurut saya paling sistematis itu adalah Jazariyah. Sangat sistematis. Sangat sistematis urutannya. Dari makhraj, sifat, tafhim, tarkik, kemudian hukum, mad, kemudian di ujungnya adalah waqaf ibtida. Sangat berurutan. Itu kalau kita pengen bertahap itu ikutin apa? Ikutin babnya Jazariyah. Ya. Kalau penjelasannya mah bisa disesuaikan, buat pemula penjelasannya ringan berarti kan. Cuma urutan babnya ikutin aja urutan bab Jazariyah. Jazariyah udah di luar umum, banyak ya. Dan dengan berbagai versi terjemahan silahkan. Kalau yang Karim bawa nggak, Ustaz? Terjemah tafsiriyah Jazariyah bawa nggak? Nggak ya? Karim nyetak, udah nyetak banyak belum, Ustaz? Yang terjemah tafsiriyah lagi dicetak ya, jadi bisa pesan Muqaddimah Jazariyah. Jadi kita dapat urutan babnya dari awal sampai akhir tajwid. Oh iya, Karim Bil Quran itu mengadakan Tufatul Atfal. Jadi yang jauh boleh ikut online. Dan itu baru satu pertemuan, jadi nggak akan terlambat kalau mau ikut. Dipersilakan ya, online. Itu kami 14 sesi. Dan saya kalau daurah itu nggak bisa singkat kalau yang pertemuan per pekan ya. Kecuali kalau yang daurah-daurah intensif begini harus singkat. Tapi kalau yang pekanan, saya buat Tufatul Atfal ini 12 pertemuan. 14 pertemuan itu udah ujian insya Allah. Jadi satu pertemuan 3 jam, totalnya 12 pertemuan. Saya nggak bisa kalau Tufatul Atfal sebentar. Kenapa? Supaya detail penjelasan. Tapi Tufatul Atfal dulu, begitu. Kenapa Tufatul Atfal dulu? Karena memang kalau santri Karim udah belajar makhraj sama sifat, dasar-dasarnya udah belajar. Tapi nggak apa-apa kalau mau ikut. Pembahasannya buat pemula insya Allah. Begitu. Kalau ikut online nggak apa-apa, silahkan ya malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita nggak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Manfaatkan apa yang ada. Begitu Allah Ta'ala. Ya. Hai ya, kita lanjutkan udah ya. Ini masuk sesi 2 ini. Masuk sesi 2. Kita mau masuk sesi 2 dulu ya. Apa dasarnya?